Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu kembali di mata kuliah Statistika Matematika. Kali ini untuk pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi. Ya, kita akan aturan pencacahan. Di dalam aturan pencacahan itu ada istilah kaidah atau aturan perkalian, kemudian ada kaidah atau aturan penjumlahan. Apa beda antara keduanya? Coba kita lihat. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara, dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kedua itu secara bersama-sama terjadi, sehingga ada M kali N cara. Jadi kata clue-nya secara bersama-sama. Kita lihat untuk yang aturan penjumlahan sama ya, kejadian pertama misalkan dapat terjadi dalam M cara. Kejadian kedua itu juga terjadi dalam N cara. Nah, sehingga apabila kejadian pertama atau kejadian kedua tersebut tidak secara bersama-sama, maka akan terjadi M tambah N cara. Jadi kita lihat di sini, kalau aturan perkalian itu secara bersama-sama ya kejadiannya terjadi, sedangkan aturan penjumlahan tidak secara bersama-sama. Itu lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, saya misalkan memberikan ilustrasi, katakanlah seorang siswa itu memiliki 3 buah baju, yaitu B1, B2, dan B3. Kemudian memiliki 2 buah celana, yaitu C1 dan C2. Nah, kalau siswa tersebut ingin memakai pasangan baju dan celana, ada berapa pasangan kemungkinan yang mungkin? Di sini sudah diberikan sebenarnya kata kunci pasangan. Sehingga tidak mungkin dia pakai baju saja tanpa celana atau hanya pakai celana tanpa baju. Sehingga kalau ada kata pasangan berarti dia dipakai bersama-sama. Secara ilustrasi bisa kita lihat, misalkan kalau dia B1 mungkin pasangannya C1. Atau kalau enggak B1 C2. Bisa juga B2 C1 misalkan. B2 C2 dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat, maka kemungkinannya ada B1 C1, B1 C2, B2 C1, B2 C2, B3 C1, B3 C2. Ada 6 kemungkinan. Secara bersama-sama berarti kejadian pertama 3 baju, ya anggap saja 3 cara. Kejadian kedua 2 celana, 2 cara. Maka pasangannya mungkin adalah M kali N. Sehingga 3 kali 2. Itu aturan dari perkalian. Nah, sekarang kalau saya ilustrasikan, misalkan seorang guru memiliki 4 buah motor dan 3 buah mobil. Pada saat berangkat mengajar, maka guru tersebut dapat menggunakan motor saja atau mobil saja. Kan nggak mungkin dong bisa dua-duanya. Ya, sehingga karena tidak bisa digunakan bersama-sama, maka kita pakai kaidah penjumlahan 4 tambah 3 atau M tambah N. Sehingga diperoleh 7 kemungkinan. Ini berbeda dengan aturan perkalian yang tadi. Sekarang saya kasih ilustrasi yang lain. Misalkan dalam acara syukuran ulang tahun Andi secara sederhana, ada 3 macam makanan, yaitu nasi goreng, bakso, dan soto. Kemudian untuk 2 macam minuman, itu ada es teh dan es jeruk. Nah, di sini sudah dikatakan jika seseorang yang hadir dalam acara tersebut hanya memilih 1 macam makanan,
Ya, berarti dibatasi ya, satu macam makanan dan satu macam minuman. Berarti kemungkinannya dia nggak bisa ngambil nasi saja, nggak mungkin ya nasi saja tanpa minum atau minum saja tanpa makanan maksud saya. Nah, sehingga di sini kita pakai kaidah perkalian karena dipakai bersama-sama. Bisa kita lihat di sini nasi goreng es teh atau mungkin nasi goreng es jeruk, mungkin bakso es teh, bakso es jeruk, soto es teh atau soto es jeruk. Ini bisa kita lihat pada diagram atau apa namanya ini pohon faktornya ya. Jadi kita bisa lihat. Jadi ada kemungkinannya berapa itu? 6 ya. Nasi goreng es teh, nasi goreng es jeruk, bakso es teh, bakso es jeruk, soto es teh, soto es jeruk. Ini mungkin lebih jelas kalau dibuat seperti ini. Ada ilustrasi lain, misalkan ada distributor, ya. Distributor biasanya memberikan barangnya ke pedagang besar, ya kan? Kemudian pedagang besar memberikan ke pengecer. Sehingga ini kalau kita lihat dari pertanyaannya dalam berapa cara seorang konsumen mendapatkan sejenis barang. Di sini kita lihat apabila distributornya ada 2, pedagang besarnya ada 3, pengecer ada 4. Tetapi dengan syarat konsumen hanya bisa memperoleh barang dari pengecer. Di sini sudah jelas, kalau konsumen hanya bisa memperoleh barang dari pengecer, berarti harus melewati karena pengecer kan nggak bisa langsung. Jadi artinya distributor mengirim ke pedagang besar baru nyampe ke pengecer. Artinya apabila konsumen ingin memperoleh barang dari pengecer, dia harus melewati 3 tahap ini. Sehingga dikatakan secara bersama-sama. Berarti kemungkinannya 2 kali 3 kali 4 atau 24 cara. Nah, berbeda Nah, ini mirip ya, tapi dari sini dikatakan apabila ada 2 distributor, 3 pedagang besar, 4 pengecer. Tapi katanya konsumen bebas. Artinya mungkin bisa langsung ke distributor saja, atau ke pedagang besar saja, atau ke pengecer saja. Artinya tidak harus melewati ketiga-tiganya. Karena dia bebas, ya kalau ke distributor berarti ada 2 cara. Kalau ke pedagang besar ada 3 cara. Kalau ke pengecer ada 4 cara. Berarti bisa 2 tambah 3 tambah 4. Ini disebut apa tadi? Aturan penjumlahan. Berbeda dengan yang tadi ya. Ini bisa tidak digunakan secara bersama-sama. Mudah-mudahan jelas ya. Nanti silakan kita diskusikan untuk soal-soal latihannya. Kita lanjut materi selanjutnya. Konsep permutasi dan kombinasi. Untuk memudahkan ya, saya buat kata kunci ya. Di sini permutasi saya singkat perhatian. Sehingga urutan diperhatikan. Biasanya menyusun. Kalau menyusun kan ada urutannya biasanya ya. Atau mencampurkan ya. Nah, tetapi kalau bukan mencampur, menyusun ya. Kalau kombinasi ini urutan tidak diperhatikan. Biasanya mengambil atau mencampur boleh seperti warna-warna. Nah, itu kombinasi. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya ya, kita lihat berikut. Misalkan ya, kita mau mencampurkan 2 buah warna cat air atau cat cair. Warnanya ada 3 kemungkinan, biru, merah, dan kuning. Pertanyaannya, apa saja pasangan kombinasi tersebut? Nah, ini silakan dipraktekkan nanti di rumah ya. Kita bisa lihat ada 3 kombinasi. Apa saja itu? Mungkin biru dicampur sama merah. Biru dicampur sama kuning. Atau merah dicampur sama kuning. Nah, sekarang kita bisa lihat nanti. Kalau biru dicampur merah, sama nggak hasilnya dengan merah dicampur biru? Artinya warna biru dulu baru merah. Nanti praktek
di tempat lain, merah dulu baru biru, hasilnya sama nggak? Ya karena ini pencampuran, pasti sama ya. Biru tambah merah kan hasilnya ungu. Ya, merah tambah biru juga ungu hasilnya. Kemudian biru tambah kuning, hijau. Nanti coba praktek, kuning tambah biru juga hijau. Demikian juga dengan merah kuning, sama dengan kuning ditambah merah. Hasilnya sama-sama oranye. Itu contoh kombinasi. Artinya, biru tambah merah dianggap sama saja dengan merah tambah biru. Berarti dianggap satu ya. Sehingga dia tidak dihitung dua, tetapi dihitung satu paket. Sehingga dikatakan ada 3 kemungkinan. Nah, bagaimana dengan yang ini agak berbeda ya, walaupun tadi ada 3 kemungkinan, tapi ini berbeda. Membuat sebuah bendera 2 warna, terbuat dari kain dengan warna merah, putih, dan kuning. Nah, kalau misalnya seorang penjahit, misalnya membuat bendera merah putih, berarti bendera merah Indonesia ya, merah di atas, putih di bawah. Kalau kita balik, putihnya di atas, merahnya di bawah kan hasilnya berbeda. Itu bendera negara luar negeri ya, saya lupa itu dari mana itu. Nah, artinya tidak sama dengan warna tadi, sehingga dianggap merah putih tidak sama dengan putih merah, atau merah kuning nggak sama dengan kuning merah. Untuk jelasnya kita ya biar lebih jelas. Nah, ini kan kalau merah putih merahnya di atas. Bagaimana dengan putih merah? Itu putihnya yang di atas, merah yang di bawah. Kan berbeda ini gambarnya kan. Kalau warna tadi dia akan menghasilkan warna yang sama. Kalau ini susunannya kan lain. Makanya permutasi saya bilang tadi urutan diperhatikan. Ya P. Sehingga dia katakanlah dianggap 2 ya. Kalau C cuek tadi kombinasi. Sama merah kuning ini juga, atau kuning merah ini hasilnya berbeda. Apa yang belum tadi? Oh ya, putih kuning ya. Nah, kuning putih kelihatan di sini tidak sama. Warnanya berbeda. Merah putih tidak sama dengan putih merah, ini dihitung 2. Merah kuning juga tidak sama dengan kuning merah, dihitung 2. Putih kuning juga tidak sama dengan kuning putih. Sehingga kalau permutasinya ada 6 cara. Kalau kombinasi tadi ada 3 cara. Perhatikan ya, kata kuncinya kalau permutasi itu urutan diperhatikan. Kalau kombinasi cuek, urutan tidak diperhatikan. Mungkin ini materi kita secara formula. Permutasi dari N objek disusun dengan R objek. Ini mungkin tidak asing lagi, tidak saya bahas dari mana dapat rumusnya. Karena ini kita melanjutkan ya, di SMA mungkin sudah pernah kalian mempelajarinya. N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Kalau kombinasi juga sama, cuman perbedaannya mirip ya. Kombinasi dari NR itu karena dia kombinasi dibuat dijadikan satu paket saya bilang tadi, maka N faktorial selain dibagi N min R faktorial itu, maka dia dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Berbedanya di sana karena dianggap satu ini. Nah, di sini mirip serupa tapi tak sama. Soal nomor 1. Di kelas matematika ada 24 peserta pelatihan. Berturut-turut akan dipilih ketua kelas 1, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. Pertanyaannya, ada berapa banyak pasangan? Di sini ada kata pasangan ya. Ketua kelas, sekretaris, bendahara. Kalau nomor 2, di kelas matematika ada 24 peserta pelatihan. Akan dipilih 3 orang menjadi ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Artinya sebagai pengurus inti. Tetapi di sini tidak ada kata berapa banyak pasangan. Kalau di sini ada berapa banyak pengurus. Apa beda soal nomor 1 dan nomor 2? Kalau nomor 1 ini konsep apa? Kombinasi.
Karena sorry maaf, kan urutan diperhatikan, ya. Artinya sorry, nomor 2 maksud saya. Ini kok nomor 8 ya, ini salah tipe ya. Kalau nomor 2 tidak dihitung banyak pasangan. Kalau pasangan itu berarti dia dianggap satu. Misalnya pasangan Jokowi ya, sama siapa itu? Ma'ruf ya. Kemudian dia sama saja dengan wakil presiden sama presiden. Pasangannya ya dianggap satu. Artinya dia tidak karena pasangan ya. Kalau orang bilang pasangan Wiranto, ya berarti dia dan wakilnya. Pasangan Jokowi, berarti Jokowi dan wakilnya. Dia dianggap satu paket karena pasangan. Tapi kalau nomor 2 itu dia lain. Misalnya si A ketua kelas, si B sekretaris, kan berbeda dengan kalau si A yang sekretaris, si B yang ketua. Kalau pasangan tadi kan dia dianggap satu ya. Sehingga nomor 1 konsep kombinasi. Lebih lengkapnya bisa kita lihat seperti ini. Untuk perhitungannya hari ini kita bertemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Salam sehat, semoga kita selalu semangat dan terhindar dari COVID. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.